Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar teman kami dimanapun Anda berada, kembali kita di pagi Jumat seperti biasa di program acara Halo Polisi dengan menghadirkan bapak-bapak polisi dari Polres Tanah Laut yang tentunya akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita dalam keadaan kita saat ini, yang mana untuk tema hari ini adalah tentang tertib ya, selalu tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kecelakaan lalu lintas sangat sering terdengar ya, diberitakan di media massa, bahkan ada yang upload sendiri dari beberapa masyarakat ya. Jadi sungguh banyak yang dialami pengguna jalan, baik pejalan kaki, roda 2 maupun juga roda 4. Dan kita sudah berhadir di pagi hari ini di program kita Halo Polisi, yaitu Bapak KBU itu Sidik Prayitno. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah, semangat Pak. Tetap semangat. Iya, dan juga ada Bapak Aibda Suwandi tadi, beliau adalah dari Baur Tilang ya, ada keluar sebentar. Dan juga ada Bapak Aibda Felix, yaitu Banit Dikyasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Iya, sehat juga ya? Sehat. Wah, segar-segar. Oke, dan untuk mengawali pagi hari ini, untuk membuka, kami persilahkan dulu Bapak Ibtu Sidik Prayitno selaku KBU Satlantas Polres Tanah Laut untuk membuka pada program acara Halo Polisi pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Radio Tuntung Pandang 102,3 dan kepada seluruh pendengar di wilayah Tanah Laut. Kami melakukan biasa untuk aktivitas pada hari Jumat ini, dan juga sudah disampaikan bahwa untuk tema pada pagi hari ini yaitu kita selalu tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan mungkin akan dilanjutkan nanti untuk penjelasan yang lebih detail lagi. Terima kasih untuk pembukaan untuk pagi hari ini. Iya, terima kasih Bapak itu Sidik Prayitno ya, yang sebenarnya biasa dipandu oleh rekan Anissa ya, dan alhamdulillah datang ya. Iya, karena masalah kepolisian ini ada yang harus ada yang lebih tahu ya. Ya, namun yang pasti kecelakaan lalu lintas ini sering terjadi di jalan-jalan raya ya. Baik Anissa, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Ada kemacetan tadi. Oh, kemacetan ya. Oke, banjir surut dah. Iya, mungkin bisa dipandu Mbak rekan Anissa. Oke. Iya. Jadi tadi sudah perkenalan juga sudah. Ada pembukaan juga dari Bapak. Bagaimana kita ketahui di tahun 2021 ini masih dalam rangka awal tahun dan masih panjang lagi menuju ke akhir tahun juga, dan awal tahun gitu ya. Iya. Masih banyak juga rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 kan ya. Habis itu sebentar lagi juga bakal ada bulan Ramadan, secara tidak langsung kita akan ada Kapolri baru juga ya. Salam presisi kan gitu. Salam presisi. Iya. Oke, jadi untuk selanjutnya nih kita langsung aja ke tempatnya Pak Wandi, kan tadi sudah dari Pak Sidik, kemudian kita akan langsung masalah tilang menilang nih. Oh, tilang langsung aja lah. Bisa nih. Iya. Oke. Oke, langsung dipersilakan nih Pak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suwandi, pangkat Aibda. Sehari-hari saya berdinas di lalu lintas bagian unit tilang. Jadi saya keempat kalinya silaturahmi ke radio Tuntung Padang FM Tanah Laut. Asik. Mungkin itu aja perkenalannya, karena tidak asing lagi. Dan juga tidak asing lagi dari masyarakat Pak Suwandi ini. Selalu dilihat. Selalu membuat masyarakat tersenyum. Tersenyum ya. Iya ya. Kadang juga lihat minggir. Bener banget. Ini juga ada nih, kita kedatangan narasumber juga dari unit Dikyasa juga. Langsung aja nih kepada Bapak Felix, silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Felix
pangkat Aibda, saat ini sebagai Banit Dikyasa Polres Tanah Laut. Tugas sehari-hari di bidang pembinaan kepada masyarakat, maupun itu komunitas atau masyarakat tidak terorganisir. Iya, Bapak Felix ya. Jadi Dikyasa itu artinya apa, Mbak Nisa? Pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Oh, gitu jadi ya. mendidik untuk masyarakat setidaknya mengenal tentang peraturan lalu lintas Pak Sidik ya. Kemudian ya pendekatan lah secara represif lebih dulu ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita tilang menilang ya, gimana nih? Gini, saya ingin juga mungkin masyarakat juga apa hal-hal faktor apa saja yang tentunya membuat kita aman. Membuat kita aman berlalu lintas ya, mungkin pada Bapak KBO Satlantas ya, apa saja mungkin yang trik-triknya atau tips-tipsnya untuk kita aman dalam berkendaraan baik roda 4 maupun juga roda 2. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami menyampaikan selaku KBO Satlantas Polres Tanah Laut, demi kelancaran dan keamanan serta ketertiban bersama di dalam berlalu lintas. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat Tanah Laut ya, yang mendengar di radio Tuntung Pandang 102,3, saya mengharapkan sekali ya, gimana tata tertib agar para warga masyarakat yang menggunakan dalam beraktivitas di jalan raya untuk mendapat keselamatan. Yang pertama ya, otomatis kita melihat situasi dan kondisi kendaraan sebelum digunakan. Kelayakan Pak ya. Kelayakan ya. Apa yang supaya nanti tidak ada kendala di jalan ya, terutama untuk di saku kelengkapan diperhatikan, surat menyuratnya diperhatikan, dan kondisi sepeda motor juga diperhatikan, seperti spion ya, kemudian pengereman ya, kemudian tanda lampu baik rem belakang atau mungkin sen kanan kiri bernyala atau tidak. Nah, itu keutamaan ya, karena kita mau belok paling tidak kita dalam jangka 25 meter atau 20 meter kalau mau berbelok itu paling tidak kita memberi tanda. Jadi yang di belakang yang melihat itu bisa berhati-hati. Ini memang saya perhatikan, terkadang saya menemukan dia memang bisa menyupir, tapi untuk aturan di jalan raya itu terkadang banyak yang tidak tahu. Oh ini boleh menyelip, oh ini tidak boleh menyalip. Nah, terkadang yang tidak boleh menyalip dia gunakan untuk menyalip. Nah, itu terkadang, makanya itu pada saat mengemudi aturan-aturan lalu lintas itu yang diutamakan demi keselamatan bersama. Keselamatan orang lain, keselamatan diri sendiri juga. Karena itu yang namanya kegiatan di jalan raya otomatis risiko itu sangat tinggi ya. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat jangan hanya bisa mengendara namun tidak tahu aturan lalu lintas. Jadi yang utamanya itu patuhi dulu aturan lalu lintas ya, marka jalan, rambu-rambu jalan, itu yang dipelajari dan yang dimengerti ya. Kalau masalah mengemudi semua orang itu pasti bisa, kecuali anak kecil. Anak sekarang SD juga sudah bisa naik sepeda motor. Itu sebenarnya itu yang nggak boleh, seharusnya itu orang tua yang memperhatikan ya. Jangan anak kecil belum cukup umur, orang tua membiarkan. Itu nanti kalau ada apa-apa dia belum tahu aturan lalu lintas, belok nggak tahu aturan, pas ada kejadian yang rugi siapa? Nah itu
orang tua otomatis nanti dirugikan, nanti banyak masalah, nanti gini. Akhirnya orang tua yang repot. Jadi para pendengar radio, saya mengharapkan sekali demi ketertiban bersama untuk di jalan raya dan penggunaan alat transportasi seperti sepeda motor ataupun R2 ataupun R4, ya tolong orang tua diperhatikan untuk anak-anaknya, ya. Silahkan bisa menyupir, tapi harus mengetahui untuk aturan lalu lintas, itulah yang utama. Karena kalau kita ceroboh dalam melanggar aturan, otomatis resiko akan sangat tinggi. Ya, jadi menghimbau untuk warga masyarakat tetap tertib berlalu lintas demi keselamatan dan juga patuhi untuk aturan-aturan lalu lintas. Untuk keselamatan di jalan, dimana untuk yang pakai roda 2 gunakanlah helm yang standar SNI untuk keselamatan, dan kecepatan juga diatur sesuai dengan kondisi jalan. Jangan jalan rusak kecepatan tinggi, itu akan membahayakan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan lain, mungkin dari silahkan, kami langsung kembalikan lagi ke. Oke. Jadi ya untuk seluruh pendengar dari Radio Tuntung Pandang, ya, kita bahwa sekali lagi kita perlu kebijaksanaan dari orang tua terhadap anaknya, ya. Soalnya banyak banget kalau sekarang itu anak yang di bawah umur karena orang tuanya sibuk akhirnya diperkenankan untuk naik motor sendiri gitu kan. Iya. Ya, padahal kan itu kita yang namanya naik motor itu bukan hanya bisa. Tapi juga mengendalikan emosi. Juga sembarangan emosinya yang melunjak-lunjak akhirnya malah membahayakan diri sendiri dan apalagi membahayakan orang lain kan, seperti itu ya. Untuk sekarang lebih baik nih kita secara preventif akan mempelajari terkait dengan rambu-rambu lalu lintas saja, karena mungkin dari unit tilang juga akan menilang ketika masyarakat melanggar terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Ini langsung aja kita Pak Sidik atau Pak Felix yang ingin menjelaskan terkait rambu-rambu. Kanitik aja. Oh iya, monggo. Mohon izin. Pak. Iya, sebenarnya kita sudah sering melihat rambu-rambu lalu lintas. Yang paling sering kita lihat itu S dicoret. Nah, itu kalau orang sebagian mengartikannya dilarang berhenti, ya kan? Sebenarnya itu kan dilarang stop ya. Itu sudah ada rambu-rambu, tapi terkadang kita menyepelekan. Aku berhenti sebentar aja. Contoh di depan Plaza Bajuin, itu kan sepanjang jalan ada rambu-rambu dilarang stop di situ. Tapi terkadang sebagian masyarakat tetap stop. Begitu kita tegur, alasannya menjemput. Suaminya menjemput istrinya, ya kan, di yang habis dari pasar. Tapi dia tidak berpikiran seandainya atau tiba-tiba terjadi kecelakaan di situ, entah nanti mobilnya ditabrak dari belakang, itu bukan hanya kecelakaan biasa. Dia sudah melanggar rambu-rambu, kemudian mengakibatkan orang lain celaka. Ya celaka lah, kasarnya celaka ya. Apalagi sampai mungkin mengakibatkan meninggal dunia. Akhirnya karena dia lalai menyebabkan orang lain meninggal dunia kan. Nah itu sudah bukan masalah kecelakaan biasa, tapi sudah kecelakaan menonjol lah. Nah jadi kita belajar dari hal kecil. Contoh seumpamanya kita melihat ada atau kita mau masuk ke pasar saja ya. Di situ kan pasar dibikin sekat
oleh petugas di sub mana untuk roda 2, mana untuk roda 4. Dari dini kita belajar untuk hal kecil itu aja dulu. Kalau kita menaik roda 2, jangan masuk lewat Kanan. roda 4. Berarti kan kita sudah, hal sekecil itu aja kita sudah menyepelekan. Apalagi yang hanya sebatas rambu-rambu yang terbuat dari benda mati lah, yang tidak bisa menegur. Sedangkan yang sudah ada petugasnya yang mengatur aja kita nggak peduli kan, susah jadinya. Ya, yang pasti kita harus open lah. Kita harus peduli sama lingkungan, kita harus saling menjaga sesama pengendara yang lain. Jangan selalu beranggapan, wah kalau sudah kecelakaan ya musibah. Siapa yang menghendaki musibah? Tapi kita bisa menghindari itu kalau kita sendiri taat aturan. Karena aturan dibuat itu untuk keselamatan kita bersama, bukan hanya sebatas pajangan, kan gitu. Ya, sekali lagi kita menghimbau agar masyarakat berusaha, kita belajar, sama-sama belajar untuk mentaati rambu-rambu, karena itu sangat penting. Kalau kita melanggar, resikonya juga sangat besar, karena kecelakaan itu terjadinya diawali karena pelanggaran, seperti itu. Ya, kalaunya untuk sebagian orang mungkin melanggar rambu-rambu, dia nggak sadar melanggar rambu-rambu, kemudian ditindak, dia bingung, salah saya apa, surat saya lengkap, ya kan? Padahal ada rambu-rambu yang dilanggar, begitu. Terus apa tadi yang rambu stop, selain itu yang paling sering dilanggar oleh masyarakat apa tuh yang biasanya disepelekan padahal itu sangat fatal? Pasti itu U-turn. Nah, putar balik. Oh iya. Itu Banyak sudah putar balik. Itu pelanggaran paling, selain melanggar rambu dilarang stop, itu putar balik, itu U-turn. Itu sudah jelas dilarang, tetap belok. Cet muter ya. Padahal di depannya seperti ini, contoh di depan rumah sakit lama, sama di depan apotek Hani. Padahal itu jaraknya cuman 30 meter. Tapi tetap aja muter balik di depan apotek Hani kan. Padahal di depan rumah sakit lama udah ada putaran. Udah ada putarannya. Cuman iya, terkadang entah alasan apa ya, mungkin supaya mengirit waktu, mengirit bensin atau apa, kita nggak tahu kan. Cuman ya itu harus dari diri kita masing-masing lah. Iya. Kita harus mulai dari diri kita masing-masing supaya belajar peduli. Ya mungkin kalau untuk darurat, entah darurat mau bawa istrinya ke klinik atau cari obat, ya mungkin ada ini kan, ada toleransinya. Cuman kecelakaan itu tidak ada toleransinya. Nah, benar banget. Ya kan, manusia kita melihat, Pak, kita perlu cepat ke apotek, kita mungkin toleran. Cuman kalau terjadi apa-apa di situ, siapa yang rugi kan gitu. Iya. Saya juga mau bahas nih terkait di Simpang 4 Paman Adul. Toko ada. Nah, Simpang di situ 3 kan, itu. Tahun Simpang 3 sebelum. ya. Jalan kecil itu nggak masuk ya, Bang ya. Oke, dari Simpang 3 situ. Di situ kan ada dilarang ya, U-turn itu kan bukan untuk putar balik kan ya. Tapi apakah ketika kita itu ingin menyeberang, maksudnya dari arah Polres menuju ke rumah makan Umi itu, kita mau menyeberang ke kanan, apakah itu boleh? Bukan putar balik di situ posisinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya agak menjawab dari Mbak Nisa bahwa itu di situ ada jalan, tepatnya di Umi. Iya.
Di situ saat ini saya lihat tidak ada rambu-rambu petunjuknya. Kembali lagi ke rambu-rambu, bahwa dasarnya rambu-rambu itu Petunjuk. ada kewenangannya, Iya. ada yang mengeluarkan. Jadi mohon izin untuk para pendengar bahwa rambu-rambu itu yang bisa memasang dari Dinas Perhubungan, itu kewenangan dari Dinas Perhubungan. Jadi polisi dalam hal konteks untuk masalah rambu-rambu tidak punya kewenangan, tapi di dalam untuk pemasangan rambu-rambu kita kerjasama dari Iya. Perhubungan, koordinasi dengan lalu lintas, membahas dengan rambu-rambu. Mengenai rambu-rambu yang ada di UMI itu sendiri, saya lihat itu tidak ada arah Iya. petunjuk. Jadi mungkin masyarakat tidak menyalahkan masyarakatnya, dia memutar karena di situ tidak ada petunjuk yang mengarahkan belok atau dilarang, sementara tidak ada yang saya lihat dari Iya, situ. iya. Kembali ke rambu-rambu lagi. Jadi rambu-rambu itu penting bagi kita untuk mengontrol, untuk melihati, apalagi sosok masyarakat ataupun dinas manapun atau pemerintah manapun, apabila seseorang yang sudah memiliki SIM itu layak mengerti aturan yang dilakukan di jalan raya. Pada dasarnya dia mengerti. Jangan dianggap SIM itu pelengkap, kalau ada razia aman, bukan. Jadi apabila masyarakat itu sudah memiliki SIM, berarti amanah, dia sudah ngerti aturan tata tertib yang dilakukan di jalan raya. Karena jalan raya itu termasuk urat nadi kehidupan. Semua permasalahan lewat jalan raya. Iya, betul Nah, sekali. mungkin itu agak melebar sedikit tentang rambu-rambu yang Oke. di UMI tadi. Iya, mungkin SIM itu adalah tanda bukti ya, iya. tanda bukti bahwa kita sudah paham. Iya. Itu artinya ya. Dari pendengar untuk Bareng FM, untuk masalah lalu lintasnya, mungkin Mbak peraturan tentang lalu lintas adalah ikhtiar kita Mbak ya, ikhtiar kita dalam untuk selamat. Dan kadang ada juga pertanyaan Mbak dari beberapa masyarakat juga masih ada yang belum mengerti ada lane di jalan raya yang lane dari catnya itu nggak putus, Iya. habis itu ada yang putus-putus. Jadi ini Iya. mungkin siapa yang bisa menjelaskan ini? Karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti hal seperti ini. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau memang dari petunjuknya ya untuk marka jalan ya, seperti garis yang tidak ada putusnya itu sebenarnya itu tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Ya. Jadi kalau lane-nya itu yang di tengah itu catnya itu tidak ada putus, itu walaupun sebenarnya itu gimana pun itu sebenarnya nggak boleh mendahului. Ya. Walaupun di sana itu kosong, nggak ada motor, padahal mendahului. Tapi kalau memang untuk aturan itu sebenarnya tidak boleh mendahului. Nah, nanti kalau memang sudah lane-nya itu yang di tengah putus, oke silahkan. Dan kita juga untuk mendahului juga kita melihat sikon juga, ya. Apabila hendak mendahului mobil atau yang lainnya, dan jangan lupa ya, bukan mendahului asal mendahului, makanya itu aturan. Apalagi orang yang sudah bisa mengemudi, sudah bisa, apabila mendahului itu memberi tanda dengan sen. Misalkan kita mau menyelip sebelah kanan, sen kanan kita harus hidupkan. Jangan sampai nanti di belakang tahu-tahu ada yang nyelonong, akhirnya yang nyelonong nanti akhirnya berakibat fatal, bersenggolan ya. Makanya sebelum mendahului kita lihat di depan, kalau memang kosong kita memberi tanda. Nah, jadi untuk mendahului kita nyalakan sen, lampu sen sebelah kanan, nah, baru kita bisa mendahului. Iya, oke. Dan mungkin misalnya sudah tahu bahwa itu dilarang mendahului, jangan sampai lampu sennya seperti emak-emak ya. Kadang-kadang ke kiri. Dua kali saya korban seperti itu, Mbak. Laka ya. Enggak sampai sih, tapi kesel jadinya. Oh iya, lumayan ya. Oh, ini terkait dengan lampu sen ya. Kita mau bahas lagi terkait dengan lampu hazard yang kanan kiri dua itu. Ketika di simpang 4, kemudian kita ingin lurus ke depan, apakah lampu tersebut harus dinyalakan atau sebenarnya itu tidak ada dasarnya atau gimana? Yes. Mungkin saya jawab. Jen, untuk lampu setelah ada persimpangan, kadang-kadang masyarakat itu sen dinyalakan 2. Iya. Padahal itu salah karena salah. karena gini.
nanti kalau dinyalakan, kalau yang sebenarnya kita arah lurus, Iya. sebelah dari kiri kita mau simpang, dia seakan-akan mau belok ke kiri. Oke. Iya, iya. Nah, jadi yang dari kanan nanti mau belok ke kanan. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Itu lampu itu digunakan pada saat di jalan tol, Pak. Dan jalan misalkan ada kemacetan, dia sen 2, dia minggir. Jadi orang ngerti bahwa ini ada motor ini atau mobil ini dalam keadaan mungkin istirahat atau kerusakan. Tapi apabila nanti dilakukan di jalan umum, niatnya itu lurus, tapi pada dasarnya akan merugikan yang sebelah simpang Iya. kirinya. Nanti kalau dia kembali lagi, kalau dia ini mau lurus ternyata mobil ini sennya ketahuannya mau ke kiri. Nah, sebelah kanan mau ke kanan. Sebelah lurus jangan dinyalakan. Ya, sekali lagi. Banyak loh Mbak Vanessa seperti itu. Soalnya secara umum ya sering kan kayak gitu, makanya kita himbau sekali lagi, kita ingatkan bahwa sebenarnya itu adalah hal yang salah, walaupun kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tapi kebiasaan yang salah, dan harus sedikit demi sedikit kita rubah gitu kan, karena ya itu tadi, karena lalai terkadang itu bisa merugikan orang lain gitu. Iya, mohon maaf kalau emergency bagaimana Mbak, Pak? Kalau misalkan. Jadi begini ya, kalau memang itu di persimpangan 4 itu ya, kebetulan tidak ada rambu-rambu petunjuk apapun itu ya, jadi kita paling tidak itu saling mengerti ya, jangan saling mau mendahului kalau memang itu tidak menggunakan sen. Tapi kebanyakan itu kan orang kadang menghidupkan 2 Sen, lampu ya. sennya kan. Nah, jadi yang penting itu sama-sama mengerti dan juga berhati-hati pada saat melintas di perempatan dan kebetulan tidak ada rambu-rambu. Jadi supaya sama keselamatannya ya, jadi saling mengerti. Jadi sama-sama pelan untuk melintasi perempatan. Nah, gitu. Iya, Mungkin menambahkan sedikit masalah emergensi, kembali ke emergensi. Misalkan orang sakit, Iya. pengen cepat, bisa koordinasi dengan lalu lintas. Itu terutama karena mungkin ada pengawalan atau polisi yang terdekat. Tapi kalau dari pengendara itu mobil karena emergensi, pertama yang kita utama faktor keselamatan dulu. Iya, benar. Jangan sampai kita cepat untuk menuju sasaran, ternyata mengakibatkan kendala, misalnya kecelakaan, akhirnya merugikan yang seharusnya ini sampai ternyata merugikan dua-duanya. Malah nambah. Nah, seharusnya alangkah baiknya bisa koordinasi polisi terdekat, bisa dipandu dengan pengawalan, ataupun kita mengikuti, yang penting selamat dulu. Kita diutamakan faktor keselamatan dulu. Itu pun kita terapkan di pengawalan. Pengawalan itu terutama faktor keselamatan, baik itu pengendara, kita sendiri sebagai pengawal ataupun dengan masyarakat. Jadi ketika emergensi terjadi, kemana kan mereka harus menghubungi dari tim pengawalan atau dari Satlantas sendiri? Mungkin mekanismenya bagaimana Iya, ya? mekanismenya gimana? Kalau dari kami, mungkin dari Baut Tilang, karena itu mengatur dengan pelanggaran nantinya, bisa melalui polisi terdekat, bisa melalui polsek, bisa melalui babin, karena sekarang babin tuh rata-rata memiliki mobil dinas, kendaraan dinas. Nah, itu semuanya bisa dibudayakan karena pada dasarnya polisi itu ada 3, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kembali ke situnya. Jadi mana yang dekat, misalnya dekat Polres bisa komunikasi. Kalaupun Polres jauh bisa polsek. Polsek pun bisa koordinasi dengan babinnya. Babin kecamatan selalu ada ya, Pak. Pasti ada. Itu untuk menanggulangi apabila emergensi di lapangan atau di jalan. Mungkin itu Mbak Nisa. Oke. Iya, benar banget ya. Dan mungkin luar biasa ya, yang namanya harus keselamatan ini lebih diutamakan daripada keegoisan kita di jalan raya, Mbak ya. Betul banget. Jadi itu tadi pentingnya, kenapa sih kalau misalnya kita buat SIM itu harus umurnya sudah sesuai, sudah ada memiliki KTP, ya itu tadi tergantung karena dari sisi psikologinya dan mental dari pengendara sendiri itu sangat menentukan kedewasaan saat mengemudi. Gitu kan. Iya, boleh beralih nggak Mbak Anissa? Oke. Oh iya. Ini beralih ke jembatan nih. Oh, iya. Jembatan Oh, yang iya. Lagi hits ya. Yang lagi hits banget sekarang ya. Jadi ada yang bingung, ada yang roda 6 nggak boleh. Atau yang gini. Jadi fixnya gimana nih? Apalagi jembatan sudah dibongkar nih ya. Iya, jadi bagaimana untuk apakah rekayasanya bagaimana nih? Oke, Silakan Bapak, siapa nih? Bapak. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk
warga masyarakat Tanah Laut ya yang mungkin mendengar ya pada saat pagi hari ini ya. Jadi mengenai jembatan darurat yang sekarang masih berjalan dan juga bisa dilalui ya. Jadi saya informasikan bahwa dikarenakan jembatan yang darurat yang lama dulu sudah mulai dibongkar ya, dan kemudian sekarang sudah ada jembatan darurat ya. Jadi yang dibolehkan melintas ya, jadi dari arah Plehari yang akan menuju ke Banjarmasin ya, itu sebenarnya hanya R2 dan R4 ya yang dibolehkan melintas ya. Namun untuk R6 ya, dari Plehari yang akan menuju ke Banjarmasin, kalau memang dia tidak bermuatan atau mungkin ada muatan namun tidak melebihi kapasitas yang tidak dibolehkan, bisa dilalui ya. Tapi untuk mobil-mobil besar, mobil beban ya, tetap melalui jalan alternatif, yaitu melewati Kunyit dan ke Atilam. Itu pun ada aturannya juga, bukan pagi hari, siang hari, itu ada aturan juga untuk bisa melintasi untuk mobil beban ke jalan alternatif, yaitu pada saat tengah malam, yaitu antara jam 22 ke atas ya, Sampai dengan sampai dengan pagi jam 04. oke. Jam 4 ya. Terus Ya. mau tanya nih untuk beban muatan yang bisa lewat dari jembatan Pabahanan itu berapa ton? Maksnya ya. Ya, Jadi maksimalnya. maksimalnya itu 30 ton. Oke, 30 ton ya. Itu kalau bisa itu kan juga nggak boleh lagi untuk sekarang ya, karena kemarin sudah dipantau bahwa beban dari badan itu akan mempengaruhi jembatan ya, karena pondasi kemarin itu dari kayu-kayunya sudah kelihatan melengkung. Nah, itu dikhawatirkan kalau walaupun 30 ton mungkin tidak bisa juga dilewati ya. Jadi yang bisa itu hanya mobil-mobil kecil ya. Oke. Jadi untuk menghindari nanti yang lebih fatal lagi itu makanya tidak dibolehkan. Dan dialihkan di Dialihkan ke jalur Kunyit jalur ya. Kunyit Oke. alternatif. Iya. Gitu. Terus untuk di Kunyit itu kan jalannya itu agak luar biasa ya, apalagi kalau misalnya misalnya hujan gitu kan. Apakah dari pihak Satlantas sendiri sepertinya di situ melakukan penjagaan terus-menerus ya? Betul ya. Jadi tetap ya untuk anggota Satlantas Polres Tanah Laut dan dibantu dengan dari pihak Dinas Perhubungan ya, tetap melaksanakan untuk pengamanan jalur. Karena tidak menutup kemungkinan kadang sopir-sopir ini walaupun sudah kelihatan rambu-rambunya, walaupun sudah nampak, sudah dibaca, sudah jelas, namun terkadang ada yang mau coba-coba. Nanti kalau sudah ditegur nggak melihat, Pak, nggak membaca, Pak. Padahal sudah Klasik jelas, itu, Pak, klasik, Pak. Itu padahal sudah jelas untuk rambu-rambu bahwa mobil beban, mobil bermuatan seperti ini, kapasitas seperti ini, bahwa tidak boleh melalui. Tapi terkadang supir ada yang mau coba-coba. Nah, itu makanya tetap dilaksanakan pengamanan untuk jalur dari Atilam, kemudian dari Angso ya, supaya jangan sampai kita kecolongan mobil-mobil beban berat. Karena kalau ada apa-apa yang repot siapa juga. Warga nanti kegiatan juga terhambat. Kita dari pihak kepolisian, dari Satlantas, dari Dinas Perhubungan dan sat yang lainnya juga nanti terkait pasti akan repot semua. Ya. Makanya mengharapkan untuk warga atas kesadarannya jangan sampai lah. Jadi supaya kita bisa menjaga kekuatan daripada jembatan darurat. Karena informasi juga bahwa dari petugas dari balai jalan balai jalan
insya Allah untuk bisa nanti selesai pada bulan sebelum lebaran. sebelum Lebaran. Iya, amin, amin, Ya, amin, amin, kita ya. doakan saja, makanya Iya. kita jaga bersama, ya, supaya apa yang dari Dinas Balai Jalan itu bisa bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih bagus, jadi bisa cepat selesai. Jadi warga nanti lebih Nyaman pasti. nyaman lagi, sudah itu. Karena untuk peralatan otomatis kan nanti cepat didatangkan, dan apalagi sebelum Lebaran. Kalau sebelum Lebaran berarti insya Allah pada bulan 4 kira-kira kan, nah bulan 4 bulan 5 pasti kan sudah bisa dilewati. Iya, insya Allah, amin. Oke. Ya. Terus untuk R2 Pak, mohon izin, R2 dari arah Banjarmasin apakah dilakukan melalui jembatan Darurat Pabahanan gitu ya? atau lewat tilam Kunyit? ya? Betul, kalau R2 bisa. Oh, jadi lewat Pabahanan. Bisa ya? lewat, bisa lewat. Oh, jadi bisa tetap dua arah ya? Alternatif, oke. Kalau dari arah Banjarmasin itu R2 bisa langsung. Oke. Kalau R4 tetap aja lewat Atilah. Atilah. Iya, dan Karena di jembatan itu nanti yang merepotkan itu nanti bisa jadi kemacetan pada saat kita berselisihan. Iya. iya benar. Walaupun nggak berselisihan, nanti akhirnya antrian itu Iya. panjang, Macet jadi. macet nanti akhirnya. Makanya sekarang jalan alternatif sudah ada, jadi supaya jangan sampai ada kemacetan, ya. Tapi nanti untuk emergensi biasanya itu untuk ambulan dan membawa orang sakit. Nah, itu prioritas untuk Iya. bisa melewati Jembatan ya. jembatan. Itu pun dengan cara nanti yang jaga di situ mungkin melakukan pengawalan. Dan mungkin ada tamu VVIP itu dilakukanlah pengawalan untuk melintas. Dan sudah melakukan koordinasi terlebih Betul, dahulu ya. sudah lakukan koordinasi. Oke, ini kita tiba di penghujung, langsung aja kita ke conclusion aja ya dari Pak KBU, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung. Kami menghimbau kepada warga masyarakat Tanah Laut yang mendengar di Radio Tuntung Pandang 102,3 ya. Saya mengharapkan sekali demi ketertiban dan kelancaran bersama di jalan ya, agar apa yang menjadi ketentuan-ketentuan untuk keselamatan di jalan raya agar diperhatikan, dan juga agar warga masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di jalan, baik marka jalan, rambu jalan, maupun kelengkapan-kelengkapan yang ada di yang dilakukan oleh warga masyarakat baik dengan R2 maupun R4-nya itu tetap diperhatikan untuk keselamatan di jalan. Dan kemudian jangan lupa selalu berdoa. Karena berdoa sangat penting pada saat melaksanakan aktivitas di jalan. Itu yang utamanya ya. Dan juga kelengkapan jangan sampai tertinggal. Karena sering dan banyak ditemui pada saat ada kegiatan, pas ditunjukkan kelengkapannya tidak terbawa dan tertinggal di rumah. Jadi mengharapkan semuaan kepada warga masyarakat, apabila menjalankan aktivitas, utamakan safety ready-nya itu diperhatikan. Kemudian kita ingatkan pokoknya sekali lagi ya Pak ya, kepada masyarakat mulai dari kendaraan armadanya harus Armadanya, disiapkan, betul. kemudian surat menyuratnya juga disiapkan, pribadi fisik dari dirinya juga, apalagi sekarang Iya, kondisinya kayak kondisinya, gini iya. kan seperti itu. Jangan lupa memakai helm, jangan lupa juga memakai Memakai masker. masker. Keduanya itu Betul. adalah juru kunci keselamatan untuk saat ini ya. Iya, betul sekali. Kemudian mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Felix nih. Ya, izin menambahkan sedikit. Kembali ke rambu-rambu tadi, sekedar kita ketahui bersama
rambu-rambu lalu lintas itu ada yang bersifat larangan, terus petunjuk, dan perintah. Iya. Jadi itu harus kita perhatikan supaya di jalan kita sama-sama mendapatkan keselamatan lah, supaya kelancaran lalu lintas di jalan bisa kita rasakan. Seperti itu, Mbak. Oke, ini langsung aja nih ke sebelahnya kepada Pak Wandi. Pak Wandi. Ya, terima kasih. Mungkin dari unit tilang menghimbau kepada pendengar, apabila ada rekan saudara misalnya ada pelanggaran, silahkan langsung menemui atau ke tempat pelayanan tilang. Jangan sampai membawa orang yang statusnya dia nggak paham, tapi pura-pura kenal. Itu nanti bahaya. Silahkan ditanyakan permasalahan apa, nanti dari unit tilang siap melayani kapanpun selama jam kerja. Kemudian tilang itu ada melayani satu lagi apabila seseorang itu kehilangan STNK. Tapi rata-rata masyarakat bingung. Sebagian masih bingung gimana saat orang itu kehilangan STNK. Jadi yang dilakukan lapor ke SPKT baik di Polsek maupun di Polres. Setelah laporan kehilangan nanti dibawa ke unit tilang. Di unit tilang nanti dikeluarkan rekom, karena pada dasarnya tilang itu menjelaskan orang ini ketilang atau benar-benar hilang. Nanti kalau ketilang pasti ketahuan karena data sekarang udah online. Kemudian syarat yang ketiga nanti ke radio manapun bisa nanti ke radio Tuntung Padang, bisa nanti radio di Parit itu, Pak. Jadi setelah persyaratan 3 itu selesai baru bisa ke Samsat. Nah, ini kadang-kadang masyarakat nggak ngerti. Ya, mudah-mudahan yang nggak paham kedepannya setelah kita acara ini bisa mengerti mekanismenya kehilangan STNK seperti itu. Mungkin tambahan dari unit tilang begitu, Bu. Terus untuk di radio sendiri apakah itu siarannya direkam atau di video atau gimana nih, Pak? Jadi untuk radio itu sendiri nanti ada suratnya. Ada selembaran surat yang saya tahu itu rata-rata yang dari Parit itu radionya Gementara atau apa itu, Pak? Di sini juga ada sering. Sering ada ya. Nanti mengeluarkan suratnya, pemberitahuan di situ nanti itu untuk dasar perlengkapan untuk ke Samsat. Nah, ya. Jadi yang merasa kehilangan bisa langsung ke SPKT terlebih dahulu, dilanjutkan ke unit tilang, kemudian disiarkan di radio, bisa ke radio Tuntung Padang atau radio manapun, dan akan dikeluarkan surat terkait dengan hasil keterangan sudah disiarkan. Jadi kami dari Polrestabes juga mengucapkan terima kasih atas siaran yang kita lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat juga. Kemudian ingat bahwa kecelakaan itu awalnya terjadi karena pelanggaran yang dilakukan. Jangan akibat kelalaian akhirnya bisa merugikan diri sendiri maupun apalagi orang lain gitu kan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Polres selalu ikhlas melayani, tulus melindungi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibtu Siddiq Prayitno, Bapak Aibda Suwandi juga, Bapak Aibda Felix, dan juga Mbak Anissa yang memandu hari ini. Yang penting kita harus peduli semuanya ya, karena banyak kecelakaan ini terjadi karena tidak membudayakannya tertib lalu lintas ya. Jadi ini bahkan seolah pengguna jalan ini seperti raja jalanan ya. Jangan sampai menjadi merasa hebat di jalan ya, karena jalan juga milik bersama ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari di Halo Polisi juga. Kalau Anda semuanya mungkin ingin menyaksikan kembali atau tidak sempat untuk menyaksikan siaran kami pada pagi hari ini, Anda bisa mengunjungi YouTube channel kita di RPPL Radio Tuntung Padang FM ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Semangat terus dan sukses selalu. Mudah-mudahan angka dari kecelakaan lintas menurun ya di Kabupaten Laut. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saja bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.